Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 adalah pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Setelah 40 hari merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati peristiwa Yesus dipersembahkan kepada Allah di Kanisah Yerusalem. Peristiwa ini terjadi sesuai dengan tuntutan hukum Taurat Musa bahwa setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah pada hari ke-40. Demikian Yusuf dan Maria menepati hukum itu. Mereka pun membawa persembahan yang diharuskan seturut adat Yahudi. Mereka memberi teladan bagi kita dalam hal ketaatan pada hukum, baik hukum Tuhan, hukum gereja maupun hukum negara. Sesungguhnya, peristiwa Yesus dipersembahkan di Kanisah bukanlah peristiwa biasa, karena hal ini adalah suatu peristiwa keselamatan, karena terjadi atas pribadi Putra Allah sendiri yang akan menentukan sejarah dunia. Dua orang saleh yang ada di bait Allah, yaitu Simeon dan Hana, atas dorongan Roh Kudus, mampu mengenal Sang Mesias dalam diri Yesus. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pergi ke rumah Allah dengan tujuan untuk menyambut Kristus. Kita akan menjumpai Dia dan mengenal Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam kemuliaannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki bab 3 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke dalam bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18. Saudara-saudara,
Orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak Yesus dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih Allah kepada manusia. Menurut hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dalam bait Allah di Yerusalem. Adat istiadat ini dilakukan oleh orang tua Yesus, yakni Maria dan Yosef. Pada saat Yesus diantar oleh kedua orang tuanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, hadir pula di tempat ini seorang yang dipenuhi Roh Kudus bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh di mata Tuhan, dan telah dijanjikan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ketika orang tua mengantar Yesus ke bait Allah, Simeon dengan gembira hati segera maju ke depan lalu menatang Yesus sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simeon sadar bahwa yang ada di depan dia sekarang ini adalah seorang pribadi yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu, ia tidak hanya terkagum-kagum oleh kehadiran Yesus, tetapi langsung bersyukur dan memuliakan Tuhan karena kebaikan Tuhan bagi manusia. Benar bahwa oleh perilaku manusia yang lupa akan Tuhan dan lupa pula bersyukur padanya, pantas menerima hukuman dari Allah. Namun oleh belas kasih-Nya, Ia masih memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan menerima keselamatan darinya. Saudara-saudari terkasih, manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dengan hati yang suci murni. Inilah kasih Allah yang layak dipuji. Di sini pantas kita berefleksi atas kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Tuhan mau setiap orang membangun sikap tobat dalam hatinya,
sekaligus senantiasa berusaha berbuat baik bagi sesama. Pertobatan bukan soal perasaan, tetapi menyangkut sikap hidup yang mesti menggerakkan setiap orang untuk terbuka menerima bimbingan Roh Kudus dan siap sedia melakukan perbuatan baik bagi sesama. Bertobat berarti sungguh mau kembali ke jalan yang benar untuk bersahabat dengan Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin.